Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, Ibu senang sekali kita dapat bertemu kembali pada hari ini. Sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, pada hari ini adalah sesi terakhir kita dalam rangkaian konseling kelompok. Nah, Ibu senang sekali karena kalian sudah dapat mengikuti proses konseling kelompok kita hingga pada saat ini dengan sangat begitu baik dan sungguh-sungguh. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu mau kalian mengingat kembali apa yang telah kita jalani dalam proses konseling kelompok dari awal hingga saat ini. Apakah ada yang masih ingat? Saya Bu, pertama kali kita membahas tentang kesepakatan dan aturan dalam konseling kelompok ini Bu. Kita juga bahas untuk waktu dan tempat untuk keberlangsungan konseling kelompok ini Bu. Lalu kita juga bahas tentang kenapa kita sering telat Bu. Iya Bu, terus kami cerita tentang kebiasaan masing-masing yang bikin telat. Terus Ibu ajak kami bikin rencana biar bisa berubah dan gak telat lagi ke sekolah Bu. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh anak-anak semua, di mana pada pertemuan pertama kita telah membuat kesepakatan mengenai aturan, tempat, dan waktu kita untuk bisa memberlangsungkan konseling kelompok. Dan yang kedua, kita mengeksplorasi apa yang menjadi penyebab anak-anak sehingga bisa telat datang ke sekolah, mulai dari menunda-nunda, bermain HP, hingga ada yang menyiapkan perlengkapan sekolah itu di pagi hari. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah membuat rencana tindakan apa. Selanjutnya kita setelah mengevaluasi tindakan apa yang kalian lakukan yang membuat kalian telat ke sekolah itu, dan kita dari masing-masing kalian sudah membuat menyusun rencana untuk perubahan perilaku. Nah, Ibu senang sekali karena kalian sungguh-sungguh dalam mengikuti proses konseling kelompok ini. Walaupun ini adalah sesi terakhir dalam konseling kelompok kita, tapi bukan berarti perubahan yang telah kalian buat itu juga ikut berhenti di situ, tapi itu adalah awal dari proses kalian. Semoga itu tetap bisa berjalan dengan baik. Baik Bu. Oke. Sebelum kita melanjutkan melangkah lebih lanjut lagi, Ibu ingin bertanya mengenai PR yang Ibu berikan pada minggu lalu. Apakah ada kendala atau kesulitan dalam menerapkannya ataupun menjalankannya? Kalau saya Bu, berjalan dengan baik Bu. Saya berhasil membatasi waktu menonton drama, hanya diakhirkan saja. Alarm pengingat juga saya pasang dan saya taruh HP di luar kamar, jadi tidak tergoda lagi. Saya tidur lebih cepat dan bisa bangun lebih pagi. Jadi selama seminggu ini saya tidak telat ke sekolah Bu. Wah, keren sekali ya Nadia. Kamu dapat konsisten mengikuti rencana itu. Kalau Kesia bagaimana, Kay? Saya juga berhasil Bu. Daftar rutinitas pagi saya tempel di dinding kamar. Saya bangun langsung, mandi dan siap-siap. Karena semua perlengkapan sudah saya siapkan di malam hari sebelumnya. Jadi pagi-pagi saya tidak panik lagi. HP juga saya titipkan sama ibu malam-malam, jadi tidak tergoda buka HP duluan. Wah, luar biasa ya Kesia, kamu dapat disiplin mengikuti rencana itu. Kalau Ferry bagaimana, Fer? Saya juga berhasil sih Bu. Saya pasang alarm pengingat jam 8.45 dan jam 9 saya berhenti main game. Saya juga buat kesepakatan sama teman online, jadi mereka juga bantu ingetin saya. Tidur jadi lebih cepat dan bangunnya juga lebih segar. Selama seminggu ini saya nggak telat sama sekali Bu. Wah, bagus sekali ya Ferry. Ternyata kerja sama dengan teman-teman itu dapat mendukung rencana itu menjadi lebih efisien. Ya. Kalau Melisa bagaimana, Mel? Saya juga alhamdulillah berhasil Bu. Setiap malam jam 8.30 saya mulai menyiapkan buku, seragam, dan tugas. Saya buat checklist kecil untuk memastikan semua sudah siap. Jam 9 malam semuanya sudah beres, jadi bisa tidur lebih awal. Hasilnya pagi saya nggak buru-buru lagi dan selalu datang tepat waktu ke sekolah Bu.
Wah, bagus sekali ya Mel. Itu kamu dapat menunjukkan tanggung jawabmu yang tinggi mengenai rencanamu. Oke, kalau Uli bagaimana, Li? Kalau saya juga berhasil, Bu. HP saya aktifkan mode jangan ganggu. Dan saya titipkan ke orang tua dari jam 9 malam sampai pagi. Setelah bangun, saya langsung mandi, sarapan, dan siap berangkat. Karena nggak terganggu sama HP, saya jadi lebih fokus. Selama seminggu ini, saya nggak telat sama sekali, Bu. Wah, keren sekali ya, Li. Berarti rencana yang kalian buat kemarin dapat terjalankan dengan baik karena itu realistis ya, dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Semoga ini dapat diterapkan dalam selanjutnya, begitu, tidak hanya berhenti di sini. Nah, sekarang Ibu mau tahu nih, apa sih makna yang kalian dapatkan di dalam selama kita proses konseling kelompok ini? Kalau saya jadi tahu, Bu, ternyata kebiasaan saya main HP pagi-pagi itu benar-benar bikin saya telat. Sekarang saya lebih sadar, Bu. Kalau saya belajar, Bu, kalau disiplin itu nggak cukup cuma niat, tapi juga harus punya langkah nyata dan komitmen buat jalanin itu semua, Bu. Kalau saya, Bu, saya senang karena merasa nggak sendirian. Teman-teman juga ngalamin hal yang sama dan saling dukung. Saya sih merasa lebih tanggung jawab, Bu, karena rencana yang saya buat sendiri, jadi saya harus jalani sendiri juga. Saya belajar, Bu, kalau waktu itu harus dikelola, bukan cuma diikutin aja. Kalau enggak ya kita yang keteteran. Terima kasih anak-anak atas refleksi dari kalian. Semoga apa yang kalian dapat, apa yang kalian maknai dalam proses konseling kelompok kita ini dapat membantu kalian untuk perubahan ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya Ibu mau tahu apa sih yang kesan apa yang bisa kalian dapatkan selama proses konseling kelompok ini? Saya merasa nyaman, Bu, karena Ibu sabar dan gak menghakimi. Teman-teman juga suportif. Saya juga merasa terbantu, Bu. Dulu saya nggak sadar kebiasaan saya itu salah. Sekarang saya jadi lebih peka. Saya senang karena setiap minggu ada yang nanya kabar dan peduli, Bu, jadi merasa didampingi. Kalau saya nyaman, Bu, nggak ada yang ngejudge, ngerasa aman. Saya juga sangat merasa nyaman dan terbantu dalam konseling kelompok ini, Bu. Oke, terima kasih anak-anak atas feedback yang kalian berikan. Semoga kenyamanan bantuan ini dapat terus membantu kalian untuk ke selanjutnya. Oke, dari konseling kelompok ini, pertama kita kan sudah membuat tujuan kita, dan dari masing-masing kalian juga sudah membuat tujuan masing-masing mengenai kedisiplinan waktu. Nah, menurut kalian selama kita proses konseling kelompok ini, apakah itu sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah sih, Bu. Sekarang saya jarang telat karena main game juga udah dibatasi. Iya, Bu, saya juga udah siapin semua dari malam, jadi paginya nggak panik lagi. Saya juga, Bu, lebih tenang karena sudah siap semua sebelum tidur. Saya berhasil kurangi main HP di pagi-pagi hari, Bu. Saya juga merasa sudah tercapai, Bu. Dari rencana yang telah dibuat itu benar-benar ngebantu banget, Bu. Oke, baik. Berarti semuanya sudah tercapai ya. Semoga pencapaian ini dari tujuan kalian ini dapat membantu kalian, dan ini bisa terus diterapkan untuk membawa perubahan dalam diri kalian. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi konseling kita pada konseling kelompok ini, Ibu mau dari setiap anak-anak itu coba membuat kata-kata atau kalimat motivasi baik bagi diri sendiri maupun teman-teman yang ada di sini. Semangat ya semuanya, kita pasti bisa lebih baik lagi. Jangan nyerah ya, terus disiplin dan ingat tujuan kita. Kalau kita konsisten, hasilnya pasti terasa. Semangat terus ya.
Kalau lagi malas, ingat lagi kenapa kita mulai. Yuk kita terus bareng-bareng. Jangan takut gagal, yang penting kita mau berubah. Ayo semangat terus. Oke, terima kasih anak-anak. Kata-kata kalimat semangat dari kalian itu sangat menyentuh dan sangat memberikan semangat. Nah, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak siap setuju bahwa konseling kelompok kita ini benar-benar akan resmi untuk diakhiri? Kalau aku sih setuju sih Bu, karena konseling kelompok ini sudah sangat membantu kami untuk disiplin waktu sehingga tidak telat lagi untuk datang ke sekolah. Iya Ya Bu, benar yang kata dikatakan oleh Ferry. Sudah cukup sangat membantu kami Bu. Oke, baik. Karena anak-anak sudah merasa terbantu dan sudah cukup, dan konseling kelompok kita juga anak-anak sudah setuju untuk kita akhiri. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu coba merangkum seluruh sesi konseling kelompok kita dari awal hingga pada sesi yang terakhir ini. Nah, yang pertama kali kita bertemu, kita membahas tentang kesepakatan mengenai gimana kita membuat aturan yang akan kita patuhi, tempat dan waktu untuk kita untuk memberlangsungkan konseling kelompok. Dan selanjutnya kita mengeksplorasi penyebab yang membuat anak-anak menjadi telat datang ke sekolah. Nah, kemudian kita melakukan evaluasi dari tindakan anak-anak selama ini yang membuat anak-anak telat datang ke sekolah dan tidak mencapai apa yang anak-anak inginkan untuk melakukan perubahan. Dan kita sudah, dari masing-masing kalian juga sudah menyusun rencana untuk membuat perubahan perilaku dari evaluasi tersebut. Nah, hingga pada sesi terakhir ini, yang terakhir kali ini, anak-anak telah memberikan feedback, melakukan refleksi, dan memberikan motivasi baik bagi diri sendiri maupun teman-teman yang ada di sini, dan juga dari masing-masing kalian juga sudah mengungkapkan bahwa tujuan kalian masing-masing dari kalian sudah tercapai dalam konseling kelompok ini. Begitu? Iya, Ya, Bu. Oke. Baik, konseling kelompok ini secara resmi kita akhiri. Tetap semangat, konsisten dalam melakukan kedisiplinan waktu. Semoga apa yang kalian dapat dalam konseling kelompok ini dapat membantu kalian ke depannya. Tetap semangat dalam berproses ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Terima Terima kasih. kasih. Selamat siang, Bu. Salam, Bu.